Motivasi utama karena disuruh orang tua. Hai, welcome back to Selamat TV channel. Oke, teman-teman, pada video kali ini kita mau ngobrolin tentang jurusan pendidikan bahasa Inggris. Nah, kali ini aku sudah bersama temanku dari salah satu mahasiswa dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Nah, mungkin masih banyak yang pada belum paham tentang pendidikan bahasa Inggris nanti itu kuliahnya ngapain, terus bedanya antara bahasa Inggris sama pendidikan bahasa Inggris itu apa. Nah, nggak usah lama-lama, langsung kita tanyakan saja ke temanku. Silahkan perkenalan. Hai teman-temannya Adin. Subscriber ya. Teman-temannya Adin. tapi teman. Nama saya Farah Diba Azhar. Saya semester 4 jurusan pendidikan bahasa Inggris di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Oke, jadi namanya Farah Diba Azhar dari pendidikan bahasa Inggris Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta semester 4. Udah selesai deh, mau ke semester 5 berarti ya. Oke, Mbak sih. Oke, Farah, mau tanya-tanya nih tentang jurusan pendidikan bahasa Inggris. Oke. Nah, sebenarnya jurusan pendidikan bahasa Inggris itu apa sih? Jadi di pendidikan bahasa Inggris itu kita mempelajari bagaimana kita ke depannya untuk menjadi pengajar yang baik. Menurutku ya, kita dipersiapkan untuk menjadi guru atau dosen setelah kita lulus. Oh, berarti intinya itu kita disiapkan untuk menjadi pengajar bahasa Inggris. Iya. Pengajar bahasa Inggris. Oke. Terus sebenarnya kalau motivasi kamu atau apa ya? Kenapa kamu masuk ke pendidikan bahasa Inggris itu gimana? Motivasi utama karena disuruh orang tua. Karena disuruh orang tua. Selain itu? Emang kalau aku emang kayaknya dari dulu emang interestingnya sama bahasa Inggris. Emang apa ya? Istilahnya udah senang lah sama bahasa Inggris gitu. Iya, udah suka dari dulu. Jadi, sama bahasa Inggris. Waktu kuliah nggak kaget ya? Iya. Oke. Terus kalau untuk pendidikan bahasa Inggris sendiri, kalau di UAD itu masuknya fakultas apa? Kalau di UAD masuknya ke FKIP, keguruan. Fakultas FKIP. Iya. Terus untuk akreditasi sendiri? Udah ada dong pastinya. Baik. Berarti sekarang udah semester 4. Nah, selama semester 4 ini yang dipelajari di pendidikan bahasa Inggris itu apa aja sih? Aku dari semester 1 sampai semester 4 ini ya. Pertama dari basicnya sampai sekarang udah advance. Itu mempelajari tentang reading membaca sama menulis, listening speaking, mendengarkan sama kita mengucapkan. Terus kita juga ada grammar. Kita belajar tentang grammar, terus vocabulary. Itu tentang bahasa apa ya vocabulary itu? Arti bukan sih? Bukan. Oh, kosakata bahasa Kosakata, Inggris. arti ya, kosakata. Kosakata bahasa Inggris. Terus ada juga mata kuliah pilihan, banyak sih sebenarnya, tapi di semester 4 ini aku milih mata kuliah pilihannya language acquisition. Language acquisition itu apa itu? Tentang bagaimana bahasa itu diperoleh. Tapi aku ini children, buat anak-anak. Jadi bagaimana anak-anak itu belajar tentang bahasa. Ada juga stage performance. Apa itu? Jadi kita kayak belajar dari MC gitu loh. Lebih ke speaking berarti? Iya, kayak presenter. Iya, lebih ke speaking. Presenter. Nah, terus kalau untuk jalur masuk sendiri kalau di pendidikan bahasa Inggris itu ada apa aja sih? Kalau di UAD bisa pakai tes tulis, bisa pakai non tulis. Non tulisnya kita bisa pakai rapot. Tapi rata-ratanya harus di atas 7. Di atas 7 itu susah atau gampang? Kalau buat rapot di SMA kayaknya gampang sih ya. Iya. Kan banyak tuh guru-guru yang baik. Berarti kalau pakai rapot itu hampir sama kayak senam PTN gitu ya? Iya. Hampir kayak senam PTN. Senam PTN-nya Wadih lah istilahnya gitu. Terus kalau yang pakai tes tulis? Kalau pakai tes tulis
Bisa. Apa dari kampusnya sendiri gitu yang nyelenggarain tes tulisnya? Kita bisa milih. Kalau kita misal nilai rapotnya nggak mencukupi, kita bisa ambil tes tulis. Oke. Nah terus untuk pendidikan bahasa Inggris sendiri itu harus itu nggak sih waktu perkuliahan itu untuk pemakaian bahasanya itu pakai bahasa Indo atau bahasa Inggris? Kalau di UAD tergantung dosen ya. Misal ada dosen yang nggak harus juga sih. Tapi emang dosennya itu kayak memancing kita untuk selalu menggunakan percakapan dengan bahasa Inggris. Tapi ada juga yang fleksibel pakai bahasa. Kalau mungkin menjelaskannya kalau misal kita belum paham bisa pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau cuman kayak ngobrol kayak gitu sama dosen mungkin pakai bahasa Inggris. Ngobrol pakai bahasa Inggris malahan. Buset. Kalau pakai bahasa Jawa enggak. Nah, terus kalau di bahasa Inggris sendiri itu seseorang yang maksudnya mahasiswa di situ harus dituntut untuk istilahnya bisa ngomong Inggris nggak? Kalau dituntut mungkin iya ya. Dituntut iya. Tapi dari awal kita emang diajari untuk bisa ngomong bahasa Inggris yang benar. Ada nggak yang waktu masuk itu dia itu sama sekali nggak bisa bahasa Inggris nih? Mungkin dari pasifnya malah. Kalau sama sekali nggak bisa bahasa Inggris mungkin enggak ya, maksudnya kita kan dari SD, SMP, SMA diajarin paling mungkin tahu basic-basicnya doang, cuman kalau di kuliah kita lebih kembangin lagi gitu. Berarti paling enggak harus punya basic lah, Iya. maksudnya tahu artinya, tahu apanya walaupun masih belum lancar gitu. Iya. Nah ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan nih sama maba atau mahasiswa masih dilema masuk jurusan apa itu tentang prospek kerja. Kalau untuk pendidikan bahasa Inggris sendiri untuk prospek kerja kedepannya itu kayak gimana? Kalau orang umum ya pastinya pasti bakal taunya pendidikan bahasa Inggris itu jadi guru, tapi bisa juga jadi dosen, itu juga udah pasti sih ya. Iya. Bisa juga kita nanti ke translator, penerjemah, bisa film, novel atau buku. Terus kita juga bisa jadi presenter di berita presenter. TV yang pakai bahasa Inggris. Kalau CNN itu kan pakai bahasa Inggris. Habis itu kita juga bisa jadi tour guide. Tour guide. Kenapa tour guide? Mungkin karena di Indonesia banyak tempat-tempat wisata yang diminati para wisatawan luar, jadi mereka butuh tour guide buat mandu kita untuk. Oh iya Indonesia kan istilahnya surganya para wisata dari para turis mancanegara, otomatis itu menjadi apa istilahnya tour guide di situ sangat butuhin sekali ya. Nah oke. Terus kalau untuk di pendidikan bahasa Inggris sendiri itu ada semacam organisasi himpunannya itu nggak sih? Ada. Apa namanya? ETSA, apa itu? English Department Student Association. English Department Student English Department Student Association. ETSA. Oke. Nah, menurutmu itu semacam organisasi kayak gitu berguna banget nggak sih buat keberlangsungan sehari-hari di sana? Berguna banget, soalnya kalau ada event-event pasti yang ngurusin mereka. Terus ada informasi-informasi apa dari mereka. Jadi mereka ngadain acara tapi itu juga acaranya yang berguna bagi kita gitu. Oke. Nah, berarti kan udah semester 4 nih, udah mau semester 5. Kalau untuk suka dukanya sendiri di pendidikan bahasa Inggris itu gimana menurut kamu? Suka dukanya selama 4 semester ini, kadang kalau kita dapat dosen yang nggak enak, ngasih tugasnya banyak, terus ngejelasinnya susah, nggak kayak kita nggak ngerti, kita cuma dikasih materi tapi nggak dijelasin doang. Kalau sukanya sih kita dapat banyak temen yang sepemikiran lah ya sama kita. Terus ada juga temanku yang dari Thailand. Dari Thailand? Iya, kuliah di UAD, pendidikan bahasa Inggris. Itu emang dia minat ke situ atau lagi ada program kalau yang dari luar itu? Nggak ada program sih, dia emang minat ke ini. Terus satu lagi yang paling anak bahasa Inggris itu kayaknya kayak gitu semua. Apa? Jadi kita di otak udah ngerencanain mau ngomong sesuatu, udah banyak banget kayak gitu pikirannya. Tapi setelah kita di depan mau ngomong, susah ngungkapinnya. Itu waktu presentasi atau gimana? Iya, kalau kita lagi ngomong atau mau presentasi, ngobrol gini kadang juga susah loh. Padahal dia itu udah mikir mau ngomong ini, cuma susah waktu mau ngomongnya itu ya. Oke. Ternyata anak bahasa Inggris juga kesusahan waktu bahasa Inggris ya. Apalagi yang mahasiswa biasa yang kayak harus dituntut untuk bisa bahasa Inggris seperti itu. Nah, menurut kamu nih,
anak-anak di pendidikan bahasa Inggris itu kayak gimana? Nyenengin kah atau ngebosenin atau asik atau terlalu sepaneng atau gimana? Kalau di kelasku, Mm-mm. anaknya asik. Asik. Iya, Gimana enak. asiknya? Gimana ya? Mereka kalau misal di kelas gitu kan ada kelas yang pasif banget, misal ada dosen terus terus dosennya ngejelasin, mereka cuma kayak iya aja. Tapi kalau di kelasku kayak enjoy banget gitu kelasnya. Los. Selama ini itu gak merasa bosen nggak atau gimana? Kadang kalau misal dosen ngasih tugas itu aja bosen. Soalnya aku pernah baca-baca atau lihat video itu tentang itu beda jurusan sih, sama-sama bahasa Inggris tapi bahasa Inggris murni. Sastra gitu. Iya, ya? sastra bahasa Inggris tuh aku pernah sering baca atau lihat video itu kayak banyak yang nggak kuat lah atau kayak putus gitu. Kalau di pendidikan bahasa Inggris banyak nggak yang seperti itu? Ada sih, temanku loh kemarin semester 2 pindah ke seni musik karena dia udah gak kuat sama bahasa Inggris. Emang dia nggak, emang lingkungannya atau emang itunya? Tapi Emang dia kayak tuh menurutku itu tergantung orangnya sih. tergantung orangnya ya. Sifat bosan itu tergantung orangnya berarti enggak. Kalau dia udah suka ya dia bakal enak, enjoy gitu. Oke. Ada nggak mungkin pesan atau pesan-pesan buat calon maba yang khususnya masih bingung nih, khususnya tentang pendidikan bahasa Inggris? Pesan Istilahnya motivasi lah. Kan masih banyak ada yang masih bimbang nih tentang pendidikan bahasa Inggris. kalau menurutku kalian jangan takut buat masuk ke bahasa Inggris, karena di bahasa Inggris itu kalian bakal nggak mempelajari dari nol juga sih, cuman kalian diajari dari basic. Terus kalian di sana banyak dapat teman-teman yang bisa ngajarin kalian. Misal kalian nggak bisa, kalian bisa belajar berorganisasi juga lewat bahasa Inggris ini. Apalagi ya, banyak sih sebenarnya. Pokoknya jangan takut aja buat ini. Tapi juga gimana ya, jangan mikir kalau kalian itu bakal salah jurusan, karena itu emang bisa buat down banget. Iya. Oh iya, kalau aku pernah sering itu sih yang jadi panutan sih, maksudnya jadi motivasi aku itu, kalau kamu salah jurusan kamu nggak salah masa depan, intinya gitu. Salah jurusan nggak berarti salah masa depan. Iya sih, soalnya masa depan juga tergantung kamu. Iya, kita udah masuk ke jurusan tertentu, kalau sebenarnya kita nggak suka tapi kita asik sama lingkungannya atau gimana, ya udah kita bakal betah di situ tetap juga. ngejalanin Iya. gitu ya, dengan enjoy bakal betah. Oke teman-teman, itu tadi mungkin obrolan singkat kita sama salah satu mahasiswa pendidikan bahasa Inggris, Farah Hadiba Ayyar. Semoga apa yang kita obrolin itu bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalaupun nanti ada pertanyaan yang kurang jelas, silahkan nanti bisa komen di kolom komentar, ataupun nanti bisa kunjungi websitenya langsung di kalau website intinya ke website jurusannya pendidikan bahasa Inggris UAD lah. Baik, terima kasih untuk Mbak Farah lagi. Terima kasih untuk Farah Hadiba Ayyar udah mau sharing-sharing tentang jurusan pendidikan bahasa Inggris. Terima kasih juga buat teman-teman udah nonton video ini, semoga bermanfaat. See you. Bahasa Inggris nutupnya gimana kalau pakai bahasa Inggris? Thanks for watching my video. Thanks for watching Selamat TV video. Thanks for watching Selamat TV channel. See you.